Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian sehat-sehat di rumah dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, kemarin kita sudah belajar mengenai majas, ya kan? Nah, hari ini kita akan membahas unsur keseluruhan. Kalian akan belajar untuk menganalisisnya. Ya, kalau kemarin itu kalian itu menceritakan kembali, kemudian Ustazah sudah menjelaskan materi majas. Nah, ini kita akan mengemasnya secara keseluruhan, ya, menjadi unsur pembangun dalam sebuah puisi. Nah, sebelumnya Ustazah mau flashback sedikit ya, majas kemarin adalah gaya bahasa, ya kan? Nah, dalam majas itu ada 4 majas pada umumnya yang sering keluar, yaitu majas perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Itu ada 4 bagian dari majas itu. Kemudian tiap majas ini memiliki beberapa kategori lagi. Ya, misalnya majas perbandingan, ini yang sering muncul, ini hanya 10 ya. Sebenarnya kalau kalian buka di internet itu lebih banyak dari ini, ya. Tapi ini Ustazah kemarin hanya menjelaskan yang umumnya muncul saja. Nah, di akhir video kemarin kita telah mempelajari atau kita sudah mendengarkan sebuah video. Nah, ini liriknya Ustazah tulis. Nah, ini sudah dimasukkan ke dalam kuis bahasa Indonesia. Nah, jadi dalam pertemuan bahasa Indonesia ini kita sudah memiliki beberapa nilai ya, bisa diambil dari kemarin, yaitu penceritaan kembali puisi ya dengan kata-kata kalian sendiri. Kemudian kuis, kalau kuis itu hanya penjajakan saja. Itu nanti Ustazah ambil saja secara keseluruhan seperti apa hasilnya. Nah, untuk yang tugas yang ini adalah mengenai unsur pembangun puisi. Tapi sebelum kita membahas tugas minggu ini, Ustazah ingin membahas mengenai majas yang kemarin. Nah, di akhir video kemarin itu ada potongan lirik. Nah, liriknya itu berbunyi seperti ini, anak-anak. Dalam diam, ada luka yang tertawa riang. Dan hening yang menangis terlalu dalam. Nah, di sini ada kata yang Ustazah beri warna merah dan tanda garis bawah. Nah, di sini luka. Luka yang tertawa. Luka kok bisa tertawa? Oh, ini berarti menggunakan majas. Kira-kira majas apa ini, anak-anak? Ya, ini menggunakan majas personifikasi karena luka itu kan benda mati ya, tidak bisa hidup ya, tapi di situ bisa tertawa. Maka dari itu untuk dalam lirik ini menggunakan majas personifikasi. Nah, kemudian selain video yang itu ya, itu adalah salah satu video dari lirik lagunya Flash Band. Nah, biasanya lirik lagu itu diambil dari sebuah puisi juga. Nah, jadi namanya ada musikalisasi puisi. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satunya kita ambil dari liriknya saja karena di situ ada majas. Kemudian untuk yang kedua, puisinya Pak Sapardi Djoko Damono. Nah, beliau ini termasuk sastrawan Indonesia, tapi sudah wafat tahun kemarin ya karena sakit, karena ya sudah sakit tua. Karyanya sangat banyak, sangat terkenal, ada yang difilmkan juga. Nah, salah satu puisinya itu adalah Hujan Bulan Juni. Ini isi liriknya seperti ini, anak-anakku. Ya, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Nah, di sini ada pengulangan kata, tak ada yang lebih dari hujan bulan Juni. Tak ada yang lebih dari hujan bulan Juni. Nah, ini menggunakan majas apa kira-kira? Ya, benar. Menggunakan majas repetisi atau pengulangan kata di sini. Nah, terus ini kemarin kita sudah belajar majas. Nah, ini hari ini kita mau belajar apa? Oke.
Selanjutnya, Ustazah ingin memberikan materi ini aja. Secara umum ya, kalau di Pelangi Bahasa kalian yang ada di halaman 77, buku paket, nah di situ sangat banyak jenis-jenis puisi, baik lama maupun modern. Nah, ini Ustazah hanya menjelaskan mengenai gambaran umum saja. Jadi jenis puisi itu ada dua, yaitu pertama ada tiga, ada puisi naratif, ini anak-anakku, ada puisi naratif, ada puisi lirik, ya, dan yang ketiga itu adalah ada puisi deskriptif. Nah, Ustazah akan menjelaskan dulu yang pertama, yaitu puisi naratif. Apa itu puisi naratif? Yaitu puisi yang menceritakan. Jadi di situ isinya mengenai ceritanya atau penjelasannya penyair. Nah, ini ada contoh-contohnya juga, ada balada dan ada romansa. Apa itu balada? Oh, balada itu adalah puisi yang ceritanya itu tentang orang-orang perkasa atau pujaan. Contohnya, balada orang-orang tercinta. Ada lagi Blues untuk Boni, karyanya W.S. Rendra. Selain ada balada, nah di sini juga ada romansa. Apa itu romansa? Romance, dari kata bahasa Inggrisnya romance atau percintaan. Oh, puisi yang isinya menceritakan tentang cinta atau percintaan. Selain puisi naratif, ada juga puisi lirik anak-anakku. Nih, puisi lirik. Apa itu puisi lirik? Nah, ini contohnya ada 3. Elegi, ada ode, sama serenada. Elegi itu adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya elegi esok pagi. Seperti karya lagunya itu siapa? Ebit G.A.D. Nah, kemudian ada serenada. Puisi percintaan yang bisa dinyanyikan. Nah, ini berarti termasuk ke musikalisasi puisi. Contohnya serenada biru karya W.S. Rendra. Kemudian ada ode. Ode itu adalah puisi yang bercerita tentang pujaan terhadap seseorang. Jadi memuja, ya. Contohnya di sini ada di Ponegoro. Nah, ini berisi pujian, pujaan terhadap Diponegoro. Siapa yang membuat? Hairil Anwar. Kemudian ada teratai, karyanya Sanusi Pane. Ada ode buat proklamator karya Leon Agusta. Nah, ini contohnya, Nak. Puisi judul teratai karya Sanusi Pane ini. Nah, ini sudah Ustazah beri rincian di sini. Di sini diawali dengan kata kepada Ki Hajar Dewantara. Dalam kebun di tanah airku tumbuh sekuntum bunga teratai. Tersembunyi kembang indah permai. Tidak terlihat orang yang lalu. Akarnya tumbuh di hati dunia, daun berseri laksmi mengarang. Biarpun dia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Nah, di sini sudah Ustazah beri, nah ini misalnya, kalau dalam unsur pembangun puisi yang ada di halaman 73, nah di buku paket itu, silakan sekalian dibuka, sekalian belajar ya. Di situ ada diksi atau pilihan kata. Loh, diksinya ini apa? Jadi di sini ini diksinya itu adalah diawali dengan huruf B besar. Nah, ini ada di diksinya ini. Nah, menggunakan awalan huruf besar semua. Mohon maaf, untuk diksi itu adalah pilihan kata. Jadi di dalam pilihan katanya puisi ini ya, puisi teratai ini semuanya ini hampir semua itu adalah kata kiasan. Kiasan atau menggambarkan atau perlambangan atau bukan makna aslinya. Misalnya kepada Ki Hajar Dewantara. Nah, dalam kebun di tanah airku, maksudnya kebunnya apa? Ya wilayah NKRI di negara kita. Tumbuh sekuntum bunga teratai. Nah, ini kalau interpretasinya maksud puisi ini adalah bukan menggambarkan bunga teratai itu kan indah ya di tengah kolam. Nah, ini bisa digambarkan juga merujuk ke Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi
di tanah air ini memiliki seorang pahlawan pendidikan, Ki Hajar Dewantara. Tersembunyi kembang indah permai, tidak terlihat orang yang lalu. Ya, sampai-sampai kita bahkan lupa siapa itu Ki Hajar Dewantara. Siapa itu pahlawan pendidikan kita? Akarnya tumbuh di hati dunia. Akar kok bisa tumbuh di hati dunia? Nah, ini semua kiasan. Daun berseri Laksmi mengarang. Laksmi itu indah ya. Kemudian seroja itu juga bunga ya. Biarpun dia diabaikan orang, seroja kembang gemilang mulia. Nah, di sini menceritakan mengenai Ki Hajar Dewantara yang di situ adalah seorang pahlawan pendidikan yang mana kadang itu juga suka dilupakan. Padahal dia adalah orang yang pertama kali menggaungkan mengenai pendidikan di negara kita. Daun berseri Laksmi mengarang, biarpun dia diabaikan orang, biarpun dia itu hampir dilupakan oleh semua orang, ya, bahkan oleh orang itu kadang-kadang dilupakan, tapi namanya itu masih gemilang mulia. Ya, saking hebatnya beliau, perjuangan beliau di dunia pendidikan. Teruslah oh teratai bahagia, teruslah berbahagia, berseri di kebun Indonesia, terus bersemangat untuk melawan kebodohan, memerangi kebodohan di Indonesia. Biar sedikit penjaga taman. Walaupun di situ tidak semua orang itu memiliki jiwa yang sama. Tidak mau, kadang ada orang, ini teruntuknya guru ya, apalagi tombak pertama kali di pendidikan itu adalah guru, ujung tombaknya itu adalah guru. Ya, walaupun di situ banyak yang tidak tertarik menjadi guru mungkin ya, biar sedikit taman yang menjaga. Biarpun engkau tidak dilihat, biarpun engkau tidak diminat, engkau pun turut menjaga zaman. Ya walaupun di sini Ki Hajar Dewantara itu kadang dilupakan, tapi dia adalah salah satu sosok yang di situ menjadi kesaksian perkembangan pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman seperti itu. Nah, di sini dari tipografi. Tipografi diawali dengan huruf D, ya ini ya tipografinya. Ya ini penulisan puisi di huruf kapital, menggunakan huruf kapital. Nah ini, nah huruf kapital, huruf kapital, huruf kapital. Kemudian di sini citraan, citraannya itu menggunakan penglihatan. Mana ini indah permai? Kita bisa melihat pemandangan itu menggunakan apa ya? Penglihatan. Makanya di sini menggunakan citraan penglihatan. Kemudian majas yang digunakan. Kan tadi Maji sudah. Tipografi dulu, tipografi sudah dijelaskan, diksi sudah, rima dan ritme. Ada di halaman 74 buku paket itu ya. Nah, kalau di sini ini Ustazah beri warna abu-abu sama merah itu ya, nah ya silahkan dilihat. Nah, ini ada ada G, ada G. Di sini juga sama, ada U, ada U, ada I, ada I. Nah, ini kan kalau dibuat rima itu A, B, B, A. Ya kan? Jadi di bait pertama dan kedua itu menggunakan rima A, B, B, A. Tapi di sini sudah beda lagi. Karena di sini A, B. A, B. Nah, jadi di bait ke-3 dan 4 itu menggunakan majas A, B. Jadi cuma 3 saja. 3 larik saja. Nah, kemudian majas yang digunakan. Nah, majas kemarin kita sudah belajar banyak sekali ya. Misalnya perbandingan ada 10 majas. Kemudian masing-masing di pertentangan, penegasan, dan sindiran itu ada 1 majas. Kira-kira sudah Ustazah sudah menyampaikan 13 majas yang sering keluar dalam pelajaran ya. Nah, di sini ada majas metafora, akarnya tumbuh di hati dunia. Nah, ini kan perlambangan. Akar ini yang dimaksud bukan akar pohon bukan, tapi di situ adalah jasa-jasanya, jasa-jasa dari seorang Ki Hajar Dewantara itu terpatri apa ya? Dikenang oleh atau mengenai hati para warga masyarakat di Indonesia. Seluruh masyarakat di Indonesia. Jasa-jasanya itu dikenang, mengakar di situ. Nah, kemudian ada menggunakan majas personifikasi.
daun kok bisa berseri. Nah, di sini. Di sini berarti daunnya itu seolah-olah bisa melakukan senyuman atau berseri-seri, terlihat seperti manusia. Nah, itu. Jadi di sini menggunakan majas personifikasi. Nah, kalau satunya lagi itu adalah menggunakan majas repetisi. Berarti sini ada 3 majas, ada metafora, ada personifikasi, dan repetisi. Repetisi itu adalah pengulangan. Di sini ada kata pengulangan. Biarpun engkau, biarpun engkau. Nah, ini. Ada di sini ya, Nak. Gitu. Nah, ini kalau ditulis ya dalam buku nanti, nah itu kalau ditulis secara keseluruhan ini diksi adalah penyair menggunakan kata kiasan untuk melambangkan Ki Hajar Dewantara. Kemudian imaji atau citraan menggunakan citraan penglihatan. Ya. Kemudian tipografi itu penyair menggunakan huruf kapital di awal baris dan penulisan puisinya. Kemudian untuk rima atau ritme penyair menggunakan rima ABBA di 2 bait awal puisi tersebut. Nah, itu Nak untuk pertemuan kita. Insya Allah semua materi sudah, tinggal pengaplikasian saja, yaitu mengarang puisi, atau di situ bisa mengarang atau membaca puisi. Nah, tapi sebelum itu Ustazah pengen menekankan lagi karena tugas kemarin banyak yang belum mengumpulkan, yang tugas pertama. Nah, ini Ustazah beri tugas lagi ya. Amal soleh segera dikerjakan nanti. Nah, ini kan kalian ada yang boarding, ada yang full day di rumah. Nah, untuk yang boarding nanti Ustazah beri print out-nya. Silahkan nanti dikerjakan di sini, sudah ada perintahnya di sini. Kalian nanti membaca puisinya, kemudian parafrasekan. Parafrase itu adalah menulis pemaknaan puisi sesuai dengan pemikiranmu. Ketika kamu membaca itu maksudnya apa di situ. Nah, jadi bukan ditulis ulang ya, bukan ditulis ulang, tetapi di situ menceritakan kembali sesuai dengan pemahaman kalian, sesuai interpretasi kalian. Ya. Ketika membaca kan otomatis kalian memahami. Nah, tulislah itu pemahaman kalian itu. Nggak harus sama dengan liriknya. Tapi sesuai pemahamanmu, maksudnya apa sih di dalam puisi itu. Nah, kemudian silakan ditulis unsur pembangun puisinya. Ya tadi ada diksinya, ada imajinya, tipografi, rima, dan majasnya. Ada nggak di situ? Silahkan ditulis, dianalisis sendiri. Kemudian untuk kalian yang boarding kan tadi Ustazah akan memberikan print out. Nah, untuk yang di rumah, untuk anak-anakku yang di rumah, silahkan wajib ditulis ya, wajib tulis tangan. Kemudian nanti hasilnya kalian foto, kirim ke Ustazah Fatimah. Bisa langsung ke Google Form atau ke Ustazah Fatimah langsung. Nah, di situ jangan lupa dikasih nama lengkap dan kelasnya. Gitu nggih? Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya untuk tugasnya. Penjelasan juga sudah Ustazah jelaskan. Untuk jenis-jenis majas silahkan nanti bisa dibuka kembali materinya yang kemarin. Kira-kira tadi yang dimaksud ada majas apa saja sih di situ? Silahkan dibuka materinya ada ya. Oke. Selamat mengerjakan anak-anakku. Untuk tugas yang kemarin amal soleh dikumpulkan, nggih. Nah, itu masih banyak yang belum mengumpulkan, masih Ustazah tunggu karena nanti itu nilainya bisa untuk akumulatif untuk kalian nilai semester 1 nanti. Oke? Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Sekian dari Ustazah. Apabila banyak kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.